Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, saat ini Santi dan Pak Chandra berada di pura apa ini Bu? Namanya Bu? Kusuma Nata, tempatnya di Banyuwangi Muncak. Nah, ini untuk persiapan kodalan di tanggal 19 nanti pas bulan purnama, ya. Ini untuk serati-serati bandarnya luar biasa untuk semangatnya. Kita bisa meniru semangat beliau untuk awal meningkatkan serada bakti kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, di sini kemarin tuh banyak pertanyaan khususnya untuk anak-anak generasi muda itu yang ingin belajar ke Banten. Mungkin kita mulai dari bikin danau pertanian dulu ya, dengan dulu yang luar biasa semangatnya ini nanti diajari sama beliau. Dan di sini mungkin Santi juga menjawab pertanyaan dari teman-teman mungkin yang mau belajar agama Hindu ataupun yang sudah agama Hindu, apa sih makna Banten sendiri itu kan. Nah, kalau untuk makna Banten sendiri kan kita sebagai manusia itu ada batasnya ya. Jadi Banten ini adalah sarana pendidikan kita, serada bakti kita, doa kita kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, kalau untuk Banten sendiri itu setiap daerah itu beda-beda. Mungkin di Jawa juga ada perbedaan dengan Bali, atau di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Setiap itu mempunyai kreativitas sendiri-sendiri dalam bagaimana kita meningkatkan serada bakti kita kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, kalau untuk tak jelaskan kembali, kalau untuk di agama Hindu sendiri, tingkatan untuk Banten itu memang kita ada 3, Niste, Hadir, sama Utama. Semuanya didasari dengan kemampuan masing-masing dan keikhlasan masing-masing. Misal kemampuannya memang bisanya Niste, nggak apa-apa Niste aja. Mungkin kalau ada umat yang mampu untuk bikin Banten Utama, kita harus bisa bikin Banten Utama karena itu nanti bisa meningkatkan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita. Misalnya bisa bikin Banten Utama tapi malah milih Niste juga kurang seimbang. Jadi kita harus bisa meningkatkan keseimbangan seperti itu kan. Nah, untuk salah satunya kenapa sih kita sebagai umat Hindu itu harus bisa belajar Banten, karena yang pertama adalah di agama Hindu kita mengenal dengan 3 kerangka agama Hindu, yaitu Tatwa, Etiket, Upakara. Nah, kalau untuk Tatwa sendiri ini adalah pemikiran filsafat yang memang didasari dengan dasar kitab Weda atau lontar-lontar yang memang sebagai pedoman umat agama Hindu. Terus untuk yang etika adalah bagaimana kita mempercayai TKI Parasida untuk menjaga kesucian diri kita, bagaimana kita berpikir suci, berkata baik dan berperilaku baik seperti itu kan. Nah, selanjutnya lagi tentang upakara. Nah, ini sebagai bentuk kiatnya, karena di Hindu sendiri kita mengenal pancayatnya, kita bisa mengenal dewayatnya, rasiatnya untuk membawa ke agama, terus fitriyatnya, terus yang keempat adalah manusiayatnya, terus yang kelima adalah untuk budayatnya. Dan ini setiap apapun Banten yang dijadikan atau dibuat itu untuk sarana upakara, bagaimana kita mengaturkan pancayatnya tersebut tergantung jenis-jenis upakaranya seperti itu. Nah, baiklah, sekarang kita bikin apa ini dulu? Canang ceper. Waduh, ini mau disuting. Sini siapa bawa cantik agak maju. Sini bisa. Nah, ini bisa dibikin lagi nggak ininya? Bisa. Nah, bisa dibikin lagi. Sini aja biar nggak kehalang sini. Oke, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Yang pertama nanti bikin ininya dulu ya. Nah, ini bikin ininya dulu. Nah, seperti ini untuk dasarnya ya, untuk dasarnya. Ini untuk pinggirannya, ini harus disesuaikan dengan ukuran. Nah, kalau ini namanya apa? Janur atau busung ya? Kalau di Jawa janur, kalau di Bali busung. Seperti itu. Nah, baiklah. Oke. Nah, kita buat dulu ya untuk kelihatan ya Kak ya. Oke. Jadi ini kita ambil janur atau busungnya, terus nanti diukur ya sesuai dengan kebutuhan lah ya, berapa sentimeter seperti itu. Nah, nanti dirapatkan seperti ini. Ada stabilisnya? Dikit. Oke. Tadi juga masih
belajar. Jadi kemarin tuh ada anak SMP dari Temanggung, Jawa Tengah, pengen belajar bisa bikin canang. Nah jenis-jenis canang ini kan memang cukup banyak juga, tapi kita belajar untuk canang cepernya dulu ya. Nah ini Santi juga mau menjelaskan untuk sejarah canang. Ibu-ibu udah tahu belum sejarahnya canang ini dari mana? Belum ya. Jadi baiklah. Jadi kalau untuk di sini canang itu diciptakan oleh salah satu sulingge ya, yaitu Empu Sangkul Putih. Beliau adalah penerus sulingge dari Hidaresi Maharesi Markandeya. Jadi beliau yang menciptakan sejarah canang ini, dan beliau bertempat di Pura Besakih seperti itu. Jadi ini untuk canang, karena canang ini adalah inti dari setiap Banten guys. Jadi setiap apapun Banten itu pasti ada canangnya. Jadi jadinya entah canang sari, entah canang ini, canang itu, tergantung dari kebutuhan dari tempatnya. Nah, sambil menjelaskan untuk arti dari makna canang adalah itu ada dari dua kata, can dan nang. Nah, kalau can itu artinya itu indah, sedangkan nang itu berasal dari bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno yang memang memiliki arti tujuan. Jadi bagaimana tujuan kita untuk memberikan sesuatu persembahan lah untuk pada Tuhan Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Ida, Sang Yang Widiwasa. Terus bagaimana kita dengan kreativitas kita untuk kita haturkan. Cepet banget Bu Lulunya bikinnya, jangan cepet-cepet. Ini di syuting ini. Nah ini kan, nah ini ditempatkan ini kita udah ada ini. Nah ini ditempatkan ini. Cepat. Kan? Ya, seperti ini. Oke, kali ini ya. Kali ini. Lanjut lagi kita sempatkan lagi. Cepet banget ini master bikin canang nih. Nanti semoga Santi punya pasraman bisa ngajarin anak-anak Bali untuk, bukan anak Bali aja, seluruh Nusantara ini untuk bikin Banten. Dan Santi sekarang masih belajar. Oke, next ini. Terus lanjut tengahnya ini namanya apa ini Bu Cantik? Mana? Itu kan payasannya. Payasannya bikinin dong, payasannya gitu. Nah ini udah dasarnya ya, dasar untuk canang cepernya ya. Seperti itu guys. Pokoknya Banten-Banten itu simbol dari isi semesta ini yang kita bisa aturkan. Dan gak hanya itu ya, setiap bunga-bunga juga ada artinya ya. Siapa? Bu Lulu Tobing. Lulu Tobing yang penyanyi kan nama artis ya. Nah, di sini untuk canang cepernya ini maknanya ini Arga Chandra. Jadi untuk alasnya ini seperti ini ya. Terus nanti berisi porosan sebagai sili asli. Nah, porosan ini isinya apa aja, Bu Lulu? Isinya ada kapur, terus ada base. Terus mana ya? Kayu isinya apa? Porosan. Kayu. bahasa Jawa ya. Suruh, sama gambir. gambir. Itu terus ada kayu. Itu loh. Ada daun puring. Daun puring. Nah, itu. Ya. Jadi seperti ini. Nanti ditaruh di sini ya. Iya, porosan. Porosannya ditaruh di mana ini Bu Lulu? Di tengah di sini ya. Nah, porosannya ditaruh di tengah. Jadi distaples dulu untuk biasanya. Nah, ini untuk biasanya kayak gitu ya. Kulino melok-melok ayu. Kayu. Jangan kayu dia tadi. Lebur ini. Iya. Berarti Banten-Banten dasarnya maksudnya kalau canang itu Jawa Bali memang sama ya kalau untuk canang Iya, ya. sama. Cumanya itu kalau Luar biasa.
Enggak sama itu nek ngarani kan tak potong. Nah, Bu Lulu, apa porosannya taruh di mana? Di tengah. Nah, porosannya sabun ya. Ini porosannya ditaruh di tengah ini. Porosannya taruh di tengah. Terus untuk bunga putih untuk ke arah ke timur. Karena lambang dari Dewa Iswara. Oke. Bunga putihnya taruh di mana ini? Di timur. Di timur. Ayo. Nah, bunga putih. Terus merah, Cantik. merah. Merah lu, Merahnya tinggi ya. Merahnya. Nah, kalau untuk apa bunga merah ini lambang dari Dewa Brahma ya. Dewa Brahma ini untuk ditaruh di selatan. ya. Terus Kuning di barat. Kuning ungu ya yuk, lu. Ungu. Nah, di barat. Ini untuk menggambarkan Sang Hyang Mahadewa. Untuk yang Terus yang hijau itu hitam di nah, kalau untuk yang hijau atau bisa disebutkan untuk hitam ya, simbolis hitam itu untuk sebagai Dewa Wisnu di utara gitu. Terus untuk kembang rampai nih. Kalau yang belum tahu, kembang rampai adalah kembang pandan yang diiris tipis-tipis. Itu ditaruh di tengah sebagai Sang Hyang Pancadewata. Sang Hyang Pancadewata. Nah, ini udah jadi ya. Nah, ini udah jadi nih. Jadi buat teman-teman ini ya. Jadi kalau untuk yang bunga putih ini lambang dari Dewa Iswara, ini letaknya di timur. Terus untuk yang merah ini Dewa Brahma. Letaknya di mana, Bu? Kalau yang merah? Di selatan. Selatan. Nah, kalau untuk yang yang kuning ini kuning untuk di barat ya. Kuning itu berarti untuk yang mana ini berarti ya kuning? yang Ini. Yang Ini. yang kuning yang ungu. Nah, yang kuning ini bisa untuk ungu atau memang kalau dapat warna kuning atau boleh. Ini sesuai dengan apa yang ada di sini aja. Terus kalau untuk yang hitam ini untuk Dewa Wisnu di utara dan untuk rampainya ini di tengah, bener ya? Berarti ini yang hitam ini ya? Hitam ini. Oke, baiklah. Ini udah jadi ya teman-teman buat anak-anak gadis Hindu dimanapun berada. Kalau memang mau bikin canang ceper itu bisa banget dan simple banget. Nanti bisa lihat tonton di YouTube Santi Dharma Chandra. Ini baru kelas pertama, nanti kita bikin lagi. Nah, ini lanjut lagi canang cepernya luar biasa cantiknya seperti ini. Nanti kita bikin kelas-kelas lagi untuk di episode selanjutnya. Mungkin bikin pejati, terus kita bisa membedah arti setiap filsafat yang ada di agama itu. Jadi ini ya. Oke, kita udah bisa bikin kelas canang ceper. Terima kasih buat ibu-ibunya sudah memberikan semangat. Santi juga belajar untuk di pura ini. Nanti untuk persiapan odalan di Purnama di tanggal 19 Agustus 2024. Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua. Ayo kita tutup dengan doa ya, Bu ya. Baiklah, semoga kegiatan Serati Banten untuk mempersembahkan kreativitas bakti di untuk persiapan odalan di Pura di tanggal 19 Agustus nanti dilancarkan dan kita semua bisa menjadi perempuan Hindu untuk dengan menceritakan kita meningkatkan serada bakti kita. Baiklah, kita masuk kita tutup dengan para pesantik.